Happy weekend sobat investor, kembali lagi di konten bahas saham mingguan. Di minggu ini kita ingin bahas, pergerakan saham di minggu ini Mas ya. Mulai dari ada kenaikan IHSG dan juga ditopang oleh kenaikan banking nih di minggu ini. Dan juga kita bahas, saham yang mungkin potensi, minggu ke depan atau 2 minggu kemudian ya Mas, karena minggu depan ada libur bursa. Iya benar. Mungkin langsung dimulai Mas untuk bahas IHSG minggu ini, gimana pergerakannya Mas Ali? Oke baik, kalau kita lihat pergerakan IHSG di minggu ini, tampaknya, mulai ada kenaikan nih Mas. Dari minggu lalu sih sebenarnya, Oke. IHSG itu mulai naik dari waktu pengumuman suku bunga, pasar itu merespon negatif nih, dari pengumuman suku bunga BI yang menurunkan 25 basis point. Oh, oke. Nah, jadi beberapa saham dari perbankan juga mengalami kenaikan, sehingga ini berdampak dari kenaikan IHSG-nya juga. Oke. Dan IHSG sempat naik di angka 7.320, 3.729 dan dalam 2 hari terakhir itu mengalami koreksi koreksi di kisaran 7.200. Nah, di mana 7.200 ini sebenarnya, sebelumnya yang minggu lalu itu sebagai area resisten. Oke. Nah, sebagai area resisten dan ini, berhasil di-breakout, kemudian saat ini kita jadikan sebagai area support untuk, eee, IHSG, support terbaru dari IHSG. Nah, untuk pergerakan minggu depan kan minggu depan nih, cuman mungkin sekitaran 2 hari bursa ya, Mas, ya. Iya Karena betul. Sabtu, Senin, Jumat, Selasa, Rabu Rabu itu libur. libur. Nah, nanti efektif untuk minggu depan itu perdagangan itu di Kamis dan Jumat. Betul. Nah, mungkin, kita melihat mungkin akan ada indikasi technical rebound di sana untuk IHSG-nya. Karena kita lihat dalam 2 hari terakhir ini, memang mengalami penurunan setelah berhasil naik. Nah, dan harapannya sih minggu depan kalau kulihat ini harusnya akan ada rebound dulu nih untuk IHSG. Nah, itu supportnya di 7.200 dan mungkin ini kita bisa pantau di saham-saham perbankan juga yang juga mulai sideways. Jadi Oke. kurang lebih, seperti itu untuk IHSG. Oke, baik. Nah, kan di minggu ini kita lihat sektor-sektor perbankan itu kan naik ya, Mas, ya. Iya benar. Sempat ada yang naik, khususnya yang paling ramai itu di BBRI-nya. Nah, untuk minggu ini Mas, gimana nih, Mas? Khususnya prediksi minggu depan, pergerakan minggu ini dan minggu depannya itu akan seperti apa, Mas? Oke, baik, untuk minggu depan sih sebenarnya yang perlu dicermati yang menurutku ya, ini kan dari IHSG tadi sudah disupport. Nah, kita bisa perhatikan dari, perbankan ini. Oke. Nah, perbankan ini kan mulai juga, merilis kuartal kuartal keempatnya, Iya, full year-nya full laporan. year-nya lah, heeh. Itu udah beberapa dari bank, mengeluarkan kayak BCA, itu udah kasih keluar juga laporan keuangan. Kemudian si BRI-nya juga sorry, si BBNI juga sudah mulai mengeluarkan laporan full year-nya. Nanti minggu depan itu bisa diperhatikan tuh saham-saham yang kayak BNI, kemudian ada BRI, BCA, dan Bank Mandiri. Nah, kalau dari BRI sendiri ini kalau kita perhatikan nih Mas, ini saat ini ada di support. Jadi, berada di support lah setelah dia berhasil breakout di 4.240. Nah, saat ini harganya di 4.210. Jadi ini, harganya sekarang ada di support. Nah, kita bisa buy di area-area support-nya. Nah, dengan target terdekat itu di kisaran 4.510 nih, Mas. 4.500. Nah, Oke. 4.510. Jadi itu, untuk, bank BRI-nya. Oke, kemudian untuk BBCA-nya gimana, Mas? Hari ini ada penurunan nih, untuk hari ini, Jumat sesi kedua. Oke, eee, nah kalau dari BCA-nya sendiri ini kalau kita perhatikan, ini ada penurunan ya, ini 1,1% lah, 1,5% dan kalau kita perhatikan
Ini sebenarnya, menembus support nih Mas, yang sebelumnya kita Iya, sudah tandai. betul. Nah, yang sebelumnya kita sudah tandai di mana pergerakan jangka pendeknya ini lagi sideways. Nah, kita tandai supportnya sebenarnya di 9525 sampai 9550. Nah, di mana harga saat ini itu di bawah 9500 nih Mas. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa dicermati lagi mungkin, untuk BCA kita wait and see dulu nih untuk BCA-nya. Oke. Kemudian untuk BBNI Mas, untuk minggu ini bagaimana? Karena kan dia sempat ada rilis laporan keuangan tetapi, tidak sesuai ini ya Mas, konsensus analis, prediksi analis Oke, kinerjanya. nah kalau dari BBNI sendiri kalau kita perhatikan memang dalam 2 hari terakhir ini mengalami penurunan dan kondisinya ini kurang lebih mirip pergerakannya dengan, BBRI. Dia saat ini ada di support yaitu di kisaran 4600 sampai 4620. Jadi ini bisa menjadi, momentum buat, masuk nih untuk BBNI-nya. Dengan catatan bahwa selama dia kejaga di area 4600 ini harusnya masih bisa kita simpan nih. Oke Dengan target terdekat, di kisaran 4800. Kalau yang jauhnya bisa mungkin 0 sampai 5.000 nih Mas, oke. untuk BBNI-nya. Selanjutnya di BMRI Mas, di Mandirinya bagaimana Mas untuk pergerakannya ini Mas? Oke, nah kemudian kalau dari Bank Mandirinya sendiri, eee, juga koreksi kurang lebih sama dengan yang BBNI tadi, 2 hari merah, dalam minggu ini dan dia juga mulai tertahan di area support. Jadi support Bank Mandiri itu di 6.025 sampai 6.100 Mas. Jadi catatannya adalah selama dia bergerak di area supportnya ini, saham ini masih layak untuk kita simpan. Ya. Target terdekat itu di kisaran 6.425. Jadi ini mungkin kurang lebih kalau dari harga sekarang itu mungkin potensi gain-nya itu 3% sampai 3,5% Mas. Oke. Jadi praktis, saham banking kecuali BBCA untuk saat ini ada potensi ya Mas ya itu? Ada potensi untuk, mengalami kenaikan karena kalau dilihat juga dari ISG itu ada di support dan indikasinya, eee, mungkin akan ada technical rebound di sana. Oh, oke. Sip, jadi tetap perhatikan di level supportnya masing-masing Mas ya untuk saham-saham banking. Iya benar. Oke Mas, selanjutnya Mas mungkin kita bisa bahas saham-saham lainnya, mungkin, saham yang lagi rame juga nih Mas ditransaksiin itu ada dari saham TPIA nih Mas dan juga PTRO mungkin bisa kita cek dulu Mas saham-saham tersebut. Oke, dari TPIA sendiri, nah kalau dari TPIA ini kan juga bagian dari grup ini ya Mas ya, Barito Group, Barito Group ya. Rayowo Pangestu. Ini kalau kita lihat memang, belum terapresiasi, seperti yang lain kayak Cuan, Brand, ini masih bergerak di area-area bawah nih. Nah, kalau secara jangka pendek sebenarnya saham ini, lagi bergerak sideways dan jangka menengahnya ini masih terlihat downtrend nih, Mas. Nah, tinggal, kita perhatikan nih ada support di 6.675 sampai 6.750. Oke, Jadi ini bisa diperhatikan area-area sini dan mungkin kalau tertarik buat TPIA, usahakan ambil dekat-dekat support. oke. Nah, nanti jualnya mendekati resisten. Untuk range pergerakannya sendiri ini kurang lebih sekitaran, 10 persenan. Jadi ini ada nih bisa momentum yang bisa kita ambil dari sini. Tapi baiknya untuk tetap bisa masuk di dekat area support ya Mas ya? Iya benar, eee, agar harganya, lebih menarik dan resikonya bisa lebih kecil. Selanjutnya Mas mungkin di saham, brand Mas. Brand, oke. Nah, kalau dari sisi brand sendiri memang, ini sahamnya lagi uptrend juga, tapi secara jangka pendek ini memang lagi sideways
dan di minggu lalu itu sempat mengalami 2 minggu lalu itu sempat mengalami penurunan namun berhasil, naik kembali. Nah, yang perlu kita perhatikan itu ada support di 9.075 nih, ini di area sini. Kenapa ini kita, jadikan sebagai support, karena pada saat dia naik di harga, tertingginya itu yang terdekat di 10.550 itu sempat koreksi nih di area bawah. Koreksi itu dengan support di 9.075. Oke. Nah, ini yang bisa kita jadi acuan selama pergerakan sahamnya masih ada di sini, artinya saham ini masih, dalam posisi yang uptrend. Tinggal kita menunggu momentum sehingga sahamnya, menuju ke titik tertinggi terdekat yaitu di 10.550. Nah, itu bisa diperhatikan untuk si brand-nya. Kemudian Mas untuk cuan Mas. Cuan, Wah ini naiknya lumayan tinggi nih Mas, gimana Mas? iya. Ini, agak berbeda nih yang lain ya, ini tampak solid terus mengalami kenaikan jadi ini benar-benar uptrend dan hari ini memang sempat mengalami, penurunan, itu low-nya 13.500 untuk hari ini. Dan kalau dilihat dari posisi candlenya sendiri, ini tampaknya ada perlawanan nih, Mas. Artinya, mungkin di sesi satu tadi itu banyak yang jual, tapi banyak yang ngambilin lagi nih, Oke. itu, Lu cuannya. Nah, yang penting, teman-teman itu bisa jaga supportnya itu 13.625 sampai 13.800. Jadi itu dipegang, selama dia bergerak di atas area itu, ini boleh nih untuk disimpan, sahamnya. Jadi bisa masuk di area-area di atas 13.800-an, Mas. oh oke, baik. Kemudian Mas untuk saham PTRO Mas, ini juga tampak solid kenaikannya, meskipun ada koreksi-koreksi yang menarik nih. Oke, PTRO. Nah, mmm pergerakan PTRO ini secara teknikal sebenarnya, menarik untuk kita perhatikan, karena masih dalam posisi yang aktor juga, ini cukup solid juga trennya, ini membentuk yang namanya high low dan hari ini, sempat mengalami kenaikan lagi. Kalau kita lihat dari chart, daily-nya sendiri kan hari ini, sempat turun nih, sempat turun kemudian menghijau lagi untuk, PTRO-nya. Supportnya sendiri itu di 3.220 sampai 3.770-an. Jadi, teman-teman bisa perhatikan untuk support kuatnya di area sini nih. Jadi selama dia kejaga di area ini masih layak untuk kita hold. Oke. Targetnya di 4.170 nih, Mas. Mmm, Nah, di 4.170, eee, ini coba saya time frame-nya lebih zoom lagi. Nah, ini kelihatan banget nih. Artinya ini ada perlawanan hari ini, dia mantul di support, kemudian dia naik targetnya 4.170. Kalau ini bisa lewat, harusnya lanjut nih, terdekat di kisaran 4.600-an, Mas. oke. Selanjutnya Mas, coba kita bahas, saham Japfa Mas. Ya Pak, ini saham ayam-ayam nih, Poultry, betul. poultry, ini saham poultry. Wah, keren juga nih Java. Dan Jadi kita masih sempat saya tadi waktu sebelum kita tag ini cek ini, sahamnya masih di bawah range yang saya garis nih Mas, yang oh tapi sekarang ini. baru break ya? Sekarang baru, break nih mulai naik. Oke. Nah, oke. Jadi, secara pergerakan sih sebenarnya untuk Japa ini, dalam posisi yang uptrend dan sempat, dalam jangka pendek ini mengalami sideways dengan range pergerakan di 1840 sampai di 1960-an. Oke. Dan hari ini kalau kita lihat, ini break resisten nih. Nah, ini break resisten dan bisa diperhatikan untuk support terdekatnya yang terbaru adalah di kisaran 1970 sampai 1980-an, Mas.
Jadi ini untuk Java nih bisa diperhatikan. Mudah-mudahan closing-nya di atas itu. Karena 3 hari yang lalu itu di hari Rabu ini sempat naik, namun Dia ditutup tutup di bawah. di bawah lagi. Jadi ini konfirmasi juga dengan volume untuk, hari ini. Oke. Seperti itu, Mas. Mas, mungkin boleh kita coba cek yang saham poultry lainnya nggak, Mas? Kita coba cek Cepin misalnya. Cepin ya. Oh, tampaknya sore ini poultry ada kenaikan nih. Ah, oke. Ini gimana nih, Mas, kalau untuk Cepin ini, Mas? Kalau dari Cepin, sejauh ini sih sebenarnya, belum ada yang pergerakan sesignifikan dari Java dalam tren jangka menengahnya ini masih polanya downtrend. Oke, Jadi, untuk Cepin mungkin belum Mas, belum terlalu menarik untuk wait and see wait dulu and ya, see tunggu dulu lah. break ya, Mas, ya? Benar. Oke. Nah, mungkin kita coba cek salah satu saham big cap nih, Mas, ini sudah banyak ditunggu banyak orang saham big cap ini untuk naik. Nah, belakangan dia mulai ada pantulan lagi itu TLKM, Mas. Mungkin boleh coba dianalisa, Mas, untuk TLKM ini nanti pergerakannya gimana, Mas, kira-kira? Oke. Oke, jadi, dari Telkom sendiri memang kalau untuk jangka menengahnya sih sebenarnya Telkom itu masih downtrend, tapi jangka pendeknya itu memang dalam dalam 1 bulan terakhir, di Telkom itu pergerakannya cukup sideways. Oke. Jadi ya dia agak sideways pergerakannya dan kalau kita lihat ini range pergerakan sideways-nya ini memang cukup cukup lebar nih, Mas. Itu sekitaran 10%-an. Jadi, yang menarik adalah dari Telkom, ini kan udah kelihatan nih base support di mana, base resisten di mana. Jadi kita bisa pakai strategi, kita buy yang dekat-dekat dengan supportnya. Jadi kan saat ini sebenarnya ada di tengah-tengah nih, 2.700-an nih untuk Telkom. Nanti kalau mau ngambil itu bagusnya dekat-dekat di 2570-an sampai 2590. Ini, bagus nih untuk ambil Telkom di area-area sini, Mas. Nah, nanti jualnya mendekati resisten. Itu mungkin di kisaran 2850-an, 28. 2850, seperti itu. Oke. Mas, boleh, coba kita coba cek saham ini, Mas, kan lagi rame juga nih, Mas, saham PANI nih. Kemarin sempat, dia itu tuh ARB, saat ini ada perlawanan. Nah, kira-kira, Mas, untuk kalau dari teknikalnya sendiri, apakah dia akan tetap lanjut naik atau justru malah akan melanjutkan penurunannya nih, Mas? Oke, coba kita lihat. Nah, sebenarnya dari PANI sendiri kalau kita lihat, memang ada indikasi perubahan tren nih, Mas. Oke. Dari yang sebelumnya dia uptrend, ini naik, kemudian di atas dia agak sideways, kemudian di tanggal berapa, ini tanggal 21 Januari 2025 itu berhasil breakout dari area supportnya. Itu kisaran 13.750. Nah, di mana ini mengindikasi bahwa ini adalah area support kuatnya. Ini adalah area support kuatnya dan turun. Jadi ini sebenarnya ada, indikasi perubahan tren dari yang sideways di area atas, ini mengalami penurunan ke bawah, artinya menuju downtrend. Hari ini sebenarnya kalau dilihat dari, daily itu pullback. Oke. Ini ada pullback di sini, ini bentar, ini ada pullback. Biasanya dia kan kayak gini nih, Mas. Ini kemudian nanti lanjut ke bawah lagi. Kalau kalau dia tidak berhasil kembali ke area 14 ribuan ke atas, Mas. Oke. Jadi ya kalau hari ini sih sebenarnya technical rebound. Jadi kalau polanya seperti ini mungkin kalau kondisinya begini ya tektokan aja. Jadi Oke, buy low, jual pada jual high. high-nya, seperti itu. Oke. Nah, Mas, untuk Mmm, seperti biasa sesi terakhir, dari Mas sendiri mmm. apa nih yang menarik buat minggu depan ya 2 hari itu atau juga sampai minggu depannya lagi nih, Mas, 2 minggu ke depan nih kira-kira?
yang mungkin ada potensi untuk bagus untuk ditransaksikan. Saham apa Mas kira-kira? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya nah ini kan musim terutama dari perbankan ya. Ini nanti ada apa, laporan keuangan full year, artinya laporan tahunan. Nah ini menarik buat, sektor perbankan, di mana yang 2 minggu terakhir itu kan inflow banyak mulai masuk tuh, di saham-saham perbankan. Jadi harusnya mungkin 1 minggu sampai 2 minggu ke depan itu boleh dicermati untuk kalau dari saya itu saham perbankan. Oke, apalagi saat ini kan dia bermain di area-area support sekarang. Oke Tinggal kita tunggu momentum, mulai ada inflow lagi yang masuk, nanti harganya akan terapresiasi lagi buat naik. oke. Jadi coba bisa dipantau saham-saham perbankan ya Mas untuk minggu-minggu berikutnya. Iya, benar benar, Sembari menunggu ada berita, dividen. dividen. Iya, Iya, dan dividen kan biasanya bulan Maret. bulan Maret heeh, benar. Ya mungkin kalau yang ngejar dividen bulan Maret, itu boleh untuk akumulasi Nah, sekarang nih. jadi saat pengumuman dividen bisa di-take profit sebenarnya tuh, Iya benar, kalau udah cuan 10 sampai 15% bisa kasih keluar dulu. kasih keluar dulu aja. Oke, mungkin itu, ada lagi Mas mungkin? Sudah Cukup 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 ya? kalau dari saya. Oke, thank you teman-teman sobat investor sekalian, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.